Perkenalkan, nama saya Nurisa Husan dengan NIM akhir 150. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dasar permintaan input. Jadi apa sih permintaan input? Jadi permintaan input itu adalah sejumlah berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan proses produksi pada berbagai tingkat harga. Nah, permintaan input juga bisa disebut dengan permintaan turunan atau derivate demand. Jadi, permintaan input itu muncul dari permintaan barang atau jasa akhir. Maksudnya apa nih? Permintaan permintaan dari barang atau jasa akhir. Jadi, maksud dari permintaan barang atau jasa akhir tuh permintaan input itu tidak muncul karena input itu sendiri, tapi karena input digunakan untuk membuat produk yang diminta orang. Contohnya, perusahaan itu membutuhkan tepung bukan karena ingin menjual tepung ke konsumen, tapi untuk membuat roti. Jadi tepung itu dibutuhkan karena rotinya yang akan dijualkan ke konsumen. Jadi semakin tinggi permintaan produk, semakin besar kebutuhan inputnya. Jadi jika permintaan roti meningkat, perusahaan juga akan membutuhkan lebih banyak tepung, tenaga kerja, dan peralatan untuk membuat roti tambahan. Jadi kebutuhan input itu turun dan naiknya itu mengikuti permintaan produk akhir. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis input. Jadi, yang pertama itu ada tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja itu adalah semua semua orang yang terlibat dalam proses produksi, baik yang memakai tenaga 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 kerja keterampilannya dan pengetahuan. Jadi, produktivitas tenaga kerja itu sangat dipengaruhi oleh pendidikannya, pengalaman mereka, maka kualitas sumber daya manusia itu sangat menentukan hasil produksinya. Nah, selanjutnya itu ada modal. Jadi modal itu segala alat dan fasilitas yang dipakai untuk membantu proses produksi. Misalnya mesin, teknologi, peralatan kerja, sampai bangunan tempat produksi itu untuk mendapatkan modal. Nah, perusahaan itu memang harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, tapi meskipun mahal, modal ini tuh sangat penting karena bisa membuat proses produksi itu berjalan lebih efisien dan hasilnya itu jadi lebih konsisten. Nah, yang ketiga itu ada tanah dan sumber daya alam. Jadi tanah dan sumber daya alam itu semua bahan yang berasal dari alam, dan dipakai dalam proses produksi, misalnya air, lahan, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan ide, melihat peluangnya, lalu mengolah sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan kreativitasnya. Jadi menjadi suatu usaha yang memberikan nilai tambahan. Jadi, orang yang berwirausaha tuh tidak hanya fokus pada keuntungannya aja, tapi juga harus berani mengambil resiko, harus berinovatif, dan mampu membuat solusi baru dari masalah yang ada. Nah, selanjutnya itu ada hukum permintaan input. Jadi hukum permintaan input adalah prinsip yang menyatakan bahwa ketika harga suatu faktor produksi itu berubah, maka jumlah input yang diminta perusahaan itu bergerak berlawan arah. Artinya kenaikan harga input menyebabkan permintaan input itu turun dan penurunan harga input membuat permintaan naik dengan asumsi faktor lain itu tetap. Nah, jadi, hukum permintaan input juga bersifat negatif. Nah, apa sih alasan hubungannya itu bersifat negatif? Nah, jadi alasan itu ada 2. Yang pertama itu ada karena derivate demand. Jadi permintaan input itu bergantung pada permintaan output-nya. Saat harga input itu naik, maka produksi itu meningkat sehingga penggunaan input-nya itu dikurangi. Nah, yang kedua itu ada
marginal revenue produk. Jadi perusahaan itu hanya menggunakan input selama marginal revenue produknya itu lebih tinggi dari harga output. Karena, marginal revenue produknya itu menurun, kenaikan harga input itu membuat lebih sedikit input yang layak dipakai. Nah, di sini ada kondisi optimal penggunaan input. Jadi, perusahaan itu mencapai kondisi optimal penggunaan input ketika nilai tambahan yang dihasilkan oleh input terakhir sama dengan biaya input tersebut. Jadi, secara matematis, kondisi ini tuh dinyatakan sebagai MRP sama dengan price input. Jadi, MRP itu marginal revenue produk atau nilai tambahan pendapatan dari satu unit input tambahan. Nah, price input itu sama dengan harga atau biaya per unit input. Nah, mekanisme keputusan perusahaan itu yang pertama, jika marginal revenue produknya itu lebih besar dari per input, perusahaan itu menambah penggunaan input karena masih menghasilkan keuntungan kan. Nah, yang kedua itu, jika marginal revenue produknya itu kurang dari per input, perusahaan itu mengurangi penggunaan inputnya karena mereka itu rugi. Nah, yang ketiga itu ada marginal revenue produk sama dengan price input. Jadi, penggunaan input sudah optimal dan keuntungannya itu maksimal. Nah, di sebelah kanan itu ada kurva permintaan input. Jadi, kalau harga input itu makin menurun, maka perusahaan itu menjadi lebih banyak memberikan permintaan. Nah, sebaliknya jika harga input itu naik, perusahaan itu memakai perusahaan perusahaan itu meminta permintaannya itu jadi lebih sedikit. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan input. Jadi yang pertama ada permintaan terhadap output. Jadi permintaan input muncul karena adanya permintaan terhadap output yang dihasilkan perusahaan. Jadi saat permintaan atau harga output itu meningkat, maka marginal revenue produknya itu ikut naik, sehingga input itu menjadi lebih layak digunakan. Nah, yang kedua itu ada karena harga input lain. Jadi, perusahaan itu kan selalu mencari kombinasi input yang paling efisien agar biaya produksinya itu tetap rendah. Jadi, kalau misalnya harga salah satu input substitusinya itu naik, perusahaan itu biasanya mencari atau beralih ke input lain yang fungsinya itu mirip, tetapi lebih murah, dan sebaliknya jika input tersebut itu bersifat komplementer, itu jadi kenaikan harga satu input itu bisa bisa ikut menurunkan penggunaan input lainnya karena keduanya itu dipakai bersama. Nah, yang ketiga itu ada produktivitas dan teknologi. Jadi, peningkatan produktivitas atau teknologi yang mendukung input akan menaikkan nilai tambahan tiap unit input. Jadi, dengan marginal revenue produk yang lebih tinggi, penggunaan input itu menjadi lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sebaliknya, teknologi yang menggantikan peran input akan menurunkan permintaan terhadap input tersebut. Nah, yang terakhir itu ada harga output dan ekspektasi perusahaan. Jadi, kenaikan harga output itu membuat nilai produk input itu meningkat, sehingga permintaan input itu jadi ikut naik kan. Nah, keputusan perusahaan juga dipengaruhi harapan terhadap kondisi ekonomi ke depan. Prospek yang baik mendorong penambahan input, sedangkan ketidakpastian membuat penggunaan input itu ditahan.
Oke, perkenalkan nama saya Nakita Zara Zekola dengan NIM akhir 149. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja. Apa sih pasar tenaga kerja itu? Pasar tenaga kerja adalah tempat pekerja dan perusahaan bertemu untuk menentukan upah dan syarat kerja. Pasar ini lebih rumit karena tiap pekerja punya kemampuan dan kebutuhan yang berbeda, serta dipengaruhi banyak faktor seperti kekurangan informasi atau yang upah yang tidak sempurna. Nah, kayak misalnya tuh uh, kan pas di pasar tenaga kerja itu pekerja itu menawarkan jasa atau tenaga kerja. Nah, kalau misal perusahaan itu pasti kan memilih atau merekrut tenaga kerja. Nah, kenapa ini lebih rumit? Karena contohnya tuh eh, ada 3 orang pekerja yang mau melamar di suatu perusahaan. Nah, terus setiap orang ini memiliki keahlian berbeda, terus mereka juga minta gaji juga yang berbeda. Nah, di sini perusahaan rumit untuk menentukan gaji yang sama setiap orangnya. Nah, contoh kecilnya kayak gitu. Apa sih? Nah, di sini kita masuk ke permintaan pasar tenaga kerja. Nah, permintaan pasar tenaga kerja ditentukan oleh nilai produk marginal tenaga kerja MRPL. Perusahaan akan menambah tenaga kerja sampai MRPL sama dengan W. W adalah upah. Nah, formula dari MRPL itu MPL dikali P dikali price. Nah, penawaran pasar tenaga kerja. Penawaran pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh pilihan antara pendapatan dan PS dan waktu luang. Nah, pada upah rendah orang bekerja lebih banyak, tetapi pada upah sangat tinggi, mereka memiliki lebih banyak waktu luang sehingga kurva penawaran tenaga kerja membengkok ke belakang. Nah, di samping atas kanan atas itu kurva dari permintaan pasar tenaga kerja dan di bawahnya itu kurva. Nah, di sini kita masuk ke permintaan. Nah, di sini ada keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan tercapai ketika permintaan tenaga kerja sama dengan penawarannya. Upah keseimbangan menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan perusahaan. Nah, kalau upah lebih besar daripada upah keseimbangan itu akan terjadi pengangguran. Jadi banyak orang yang mau bekerja tapi perusahaan itu cuma mengambil sedikit. Nah, kalau misalnya upah lebih kecil daripada upah keseimbangan itu akan terjadinya kekurangan tenaga kerja. Jadi kayak orang udah nggak mau, udah nggak banyak. Nah, di sini ada keseimbangan pasar tenaga kerja. Oke, di sini jadi kita masuk ke isu-isu pasar tenaga kerja. Yang pertama ada pengangguran dalam berbagai bentuknya. Jadi itu pengangguran tuh bukan cuman orang yang nggak kerja, nggak ada kerjaan, atau enggak orang yang nggak pinter gitu ya. Nah, di sini tuh pengangguran tuh bisa aja kayak misalnya contoh yang baru lulus S1. Dia kan nggak langsung tuh punya pekerjaan, dia tuh pasti nganggur dulu kan. Nah, itu bisa disebut juga dengan pengangguran. Nah, yang kedua tuh ada ketimpangan upah yang semakin melebar. Ketimpangan upah yang semakin melebar itu maksudnya kayak data analis nih. Data analis itu gajinya 7 sampai 5 juta. Sedangkan kayak manajer biasa atau yang lain itu cuman bukan manajer kayak toko-toko penjual toko roti gitu kayak cuman sampai 2 sampai 3 juta gitu. Nah, di situ padahal mereka tuh sama-sama mengerjakan pekerjaannya seharian gitu. Tapi upahnya tuh berbeda gitu. Nah, yang ketiga tuh ada dampak globalisasi atau teknologi. Dampak globalisasi tuh seperti kayak sekarang nilai rupiah itu udah rendah kan. Nah, banyak orang yang lebih menginginkan untuk kerja di luar negeri daripada di Indonesia. Dan teknologi tuh kayak misalnya sekarang tuh teknologi udah semakin canggih, jadi tuh sekarang banyak kasir yang mandiri kayak gak butuh jasa kasir lagi. Nah, yang keempat ada perubahan struktur pekerjaan dan yang kelima itu ada respons kebijakan. Respon kebijakan itu kayak misalnya pemerintah tuh kan bertanggung jawab dalam menentukan UMR gitu loh. Nah, di sini tuh berarti pemerintah tuh wajib kayak menentukan UMR setiap daerah biar nggak ada ketinggian atau kebesaran UMR ataupun itu kerendahan atau kekecilan gitu biaya UMR-nya. Sekian, terima kasih. Halo guys,
Selanjutnya, kita bakalan ngebahas tentang permintaan modal dan keputusan investasi. Apa sih itu modal? Modal adalah aset yang dipakai atau digunakan untuk membantu menghasilkan barang dan jasa. Apa sih yang dihasilkan itu? Nih contohnya seperti mesin, bangunan, dana, dan keterampilan. Modal ini bersifat tahan lama dan meningkatkan kemampuan produksi. Terus gimana sih cara menentuin permintaan modal? Nih, permintaan modal itu ditentukan dengan rumus yang ada di sini, yaitu MRPK. Apa tuh MRPK? MRPK tuh Marginal Revenue Product Capital, yaitu sama dengan MPK, Marginal Product Capital dikali price, P atau P. Nah, di sini ada indikatornya. Jika MRPK atau Marginal Revenue Product Capital lebih besar sama dengan R. R itu apa? Biaya modal. Maka modal layak digunakan. Lanjut. Nah, di sini ada teori-teori yang membahas apakah investasi itu layak. Jadi kita menggunakan modal kita untuk investasi, ada hitung-hitungannya. Nah, ada 4 nih di sini. Yang pertama, ada teori neoklasik. Neoklasik menawarkan untuk menentukan tingkat investasi yang optimal bagi suatu perusahaan. Nah, dalam teori ini perusahaan akan terus berinvestasi hingga titik di mana MPK atau Marginal Product Capital sama dengan biaya modal. Di sini ada tulisannya. Terus yang kedua, Net Present Value atau NPV. NPV ini atau Net Present Value adalah salah satu metode utama dalam analisis penganggaran modal untuk mengevaluasi profitabilitas suatu proyek atau investasi. Jadi rumusnya itu ada, rumus NPV ini ada di sini nih yang warna putih, yaitu NPV sama dengan sigma I sama dengan 1 N. Jadi CI per 1 plus R pangkat I dikurang C0. Nah, jika hasil NPV ini di atas sama dengan di atas 0, maka proyek ini dikatakan layak oleh rumus ini. Terus yang ketiga ada IRR. IRR itu apa? IRR itu Internal Rate of Return. Internal Rate of Return adalah tingkat diskonto yang membuat Net Present Value atau NPV dari semua arus kas proyek menjadi 0. IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek investasi. Jadi jika IRR lebih besar dari suku bunga, maka ini dikatakan layak. Terus ada yang keempat, yaitu akselerator teori. Ini tuh membahas tentang pertumbuhan output mendorong peningkatan investasi modal. Jadi teori akselerator itu ada hubungannya antara perubahan permintaan atau output dengan tingkat investasi yang dilakukan perusahaan. Keputusan investasi. Nih, keputusan investasi itu ada 2, yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek itu biasanya jangka waktunya itu ada di bawah 1 tahun. Jadi biasanya investasi jangka pendek ini berupa persediaan dan peralatan kecil. Jenis investasi ini tuh lebih fleksibel dan kurang dipengaruhi perubahan suku bunga. Berbeda dengan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang nih jangka waktunya pasti lebih lama daripada 1 tahun, yaitu mencakup aset besar dan permanen seperti pabrik, alat berat, atau infrastruktur.
Investasi ini butuh komitmen besar, penuh ketidakpastian, sulit dibatalkan, dan sangat dipengaruhi perubahan suku bunga. Karena dampaknya besar dan jangka panjang, evaluasinya harus lebih mendalam. Selanjutnya, kita bakalan ngebahas tentang studi kasusnya. Di sini ada soal berupa warung roti Ibunda. Itu adalah warung usaha kecil rumahan yang memproduksi roti manis setiap hari. Nah, dia itu menjual rotinya itu dengan harga 5.000 per buah. Nah, di sini ada soal hasil survei dari dari warung roti Bunda. Itu dia mempekerjakan satu tenaga kerja dengan output harian 40 dengan marginal produk 40. Terus sini ada jumlah tenaga kerja 75 dan marginal produknya itu marginal produk labor itu 35 dan seterusnya. Ini bagaimana cara ngitung marginal produk labornya? Kita tuh kurangin dari jumlah tenaga kerja 1 dan 2 di bagian output. Jadi 75 dikurang 40 itu sama dengan 35. Terus habis itu misalnya nih yang nomor jumlah tenaga kerjanya 3 sama 2, 105 dikurang 75 berarti hasilnya 30 dan seterusnya. Terus yang selanjutnya ada menghitung jumlah pekerja yang harus ditambah untuk mengoptimalkan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu rumusnya ada MPL atau marginal product labor dikali price. Contoh tenaga kerja 3, kita tadi dapat tenaga kerja 3 itu marginal product labornya itu 30. Nah, kita kalikan 30 dengan harga roti per produknya. Harganya itu 5.000. Kita kalikan menjadi 150.000. Terus kita hitung semuanya nih, udah ada datanya. Selanjutnya kita bakal menganalisis upah harian per pekerja, yaitu 120.000. Nah, aturan ekonominya, upah harian per pekerja itu harus di atas 120.000. Jadi kita nggak boleh kurang dari 120.000. Ini contohnya, kan kita dapat pendapatan 200.000 nih, yang L sama dengan 1, labor sama dengan 1 itu kita mendapatkan 200.000. Jadi dengan marginal revenue produknya lebih tinggi daripada upah, itu disebut layak dan seterusnya. Lalu di sini yang terakhir ada dengan marginal revenue product labor kita mendapatkan 100.000. Nah, ini di bawah upah harian per pekerja. Jadi ini dikatakan tidak layak. Gitu. Terus selanjutnya warung roti Ibunda mempertimbangkan membeli oven baru untuk menambah efisiensi membuat roti dengan harga oven baru yaitu 3 juta. Oven baru ini membantu meningkatkan output sebanyak 20 roti per hari. Usia ovennya ini yaitu 2 tahun. Oven lama boros gas sehingga oven baru menghemat gas 5.000 per hari. Oven ini bekerja 300 hari per tahun. Jadi setahun itu dia bakalan bekerja selama 300 hari. Lanjut, tambahan output 20 roti. Kenapa tambahan outputnya bertambah 20 roti? Karena tadi ibu warung roti ini ingin membeli mesin baru atau oven baru yang menambah output sebanyak 20.000 dengan harga roti yang 5.000. Berarti penambahan hariannya itu menjadi 100.000 dengan 20 roti dikali price-nya itu 5.000. Jadi 100.000. Lalu tambahan setahunnya akan menjadi
30 juta dengan tambahan harian dikali kerja oven dalam setahun, yaitu 300. Penghematan gas 1 tahun. Dengan 1 tahun itu 300 hari dan harga roti 5.000. Penghematan dengan penghematan gas 5.000, maka penghematan gas dalam 1 tahun itu 1.500.000. Dan total manfaat dari 1 tahun ini yaitu 31 juta, 5. 31 juta, 31,5 juta. Oven balik modal dalam waktu 28 hari. Ini hanya dibutuhkan sekitar 1 bulan untuk balik modal. Ini sangat menguntungkan bagi ibu warung roti tadi. Keputusan tenaga kerja optimal di 4 pekerja, karena di 4 pekerja ini dibilang optimal karena 4 pekerja ini menghasilkan marginal product labor di 125 dibandingkan dengan harga atau upah per hari yaitu 120.000. Jadi itu dikatakan paling optimal. Terus modal oven baru sangat layak yang tadi saya bilang. Terus balik modal hanya 28 hari, tambahan produksi tinggi, penghematan operasional ada, dan cocok untuk UMKM. Kesimpulan, pasar input tenaga kerja dan modal saling berkaitan dalam menentukan efisiensi dan keuntungan perusahaan. Permintaan modal dan keputusan investasi dipengaruhi oleh produktivitas, suku bunga, risiko, serta ekspektasi keuntungan. Dengan memahami faktor-faktor ini secara menyeluruh, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan efektif, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.